Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Afifah dari kelas 10 TKJ Aksio. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu pekerjaan di bidang IT, yaitu adalah desainer grafis. Jadi, desainer grafis itu adalah seseorang yang bekerja di bidang desain. Pada umumnya, pekerjaan ini cukup banyak diminati oleh banyak orang. Saya menganggap bahwa pekerjaan ini salah satu pekerjaan yang terlihat simpel namun sangat dibutuhkan. Dalam desain grafis, kita harus dapat mencurahkan ide-ide yang ada pada hayalan kita. Selain pada hayalan, kita juga bisa mendapatkan ide pada segala sesuatu yang kita lihat. Tetapi tetap saja yang paling diperlukan dalam pekerjaan ini adalah imajinasi atau hayalan yang tinggi. Lalu ada beberapa tugas dari desainer grafis, yaitu ada contohnya membuat banner, membuat slogan, dan membuat gambar. Lalu untuk berikutnya saya akan membahas dari apa itu banner, apa itu slogan, dan apa itu gambar. Langsung saja kita masuk kepada bagian banner. Apa itu banner? Banner adalah suatu media informasi yang dibuat untuk dilihat oleh orang banyak. Fungsi dari banner ini ialah biasanya untuk dijadikan tempat promosi ataupun dijadikan tempat memberi informasi. Lalu pada banner ini juga ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada X banner, lalu ada mini X banner, lalu ada roll banner. Untuk lebih mengenal apa saja jenis-jenis banner dan apa sih contoh banner promosi dan informasi, berikut saya akan menayangkan contoh dari bannernya. Jadi pada gambar pertama ini adalah termasuk banner promosi. Pada gambar ini ialah sebuah promosi makanan yang sedang didiskonkan. Lalu di sebelahnya adalah banner informasi, yaitu yang berjudul Bantu Masyarakat Tahu Tentang COVID-19. Jadi pada banner ini ada dibuat apa saja yang dapat membuat kita tertular dari COVID-19, bagaimana cara penyembuhannya, dan apa yang harus kita lakukan. Nah, lalu untuk berikutnya yaitu ada X banner. X banner itu ialah seperti contoh gambar pertama. Lalu untuk yang kedua ini adalah mini banner. Lalu untuk yang ketiga ini adalah contoh bentuk dari roll banner. Lalu yang kedua itu adalah slogan. Apa sih slogan itu? Jadi slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan gampang diingat. Fungsinya itu banyak, namun pada kali ini yang saya buat pada PPT itu ialah yang pertama sebagai motivasi, yang kedua meyakinkan orang ramai. Nah, juga pada slogan ini banyak sekali jenis-jenisnya, yaitu ada slogan pendidikan, slogan motivasi, slogan perusahaan, slogan lingkungan hidup, slogan kesehatan, slogan keamanan. Lalu pada slide berikutnya saya akan menunjukkan jenis-jenis dari slogan. Baik, pada gambar yang paling atas ini adalah slogan pendidikan. Slogannya ialah carilah ilmu sampai ke ujung dunia. Jadi slogan di samping adalah termasuk slogan yaitu pendidikan. Lalu untuk gambar keduanya yaitu sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Jadi slogan di samping ini adalah termasuk slogan motivasi. Lalu untuk gambar yang ketiga ini adalah slogan perusahaan, yang mana isinya ialah ini adalah slogan dari Pegadaian, yang mana slogan mereka ialah mengatasi masalah tanpa masalah. Lalu berikutnya ialah ada 3 lagi slogan, yaitu slogan lingkungan. Contohnya ialah seperti gambar yang paling atas,
Ya, pada slogan ini memberitahu suatu kata pendek, yaitu biru langitku, hijau bumiku. Lalu pada gambar yang samping kanan itu ada slogan kesehatan yang berisi ialah mencegah lebih baik daripada mengobati. Lalu yang terakhir adalah slogan keamanan. Dengan slogannya ialah ceroboh pangkal celaka, aman pangkal selamat. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang gambar. Pasti sebelumnya semuanya sudah tahu apa itu gambar. Namun saya akan memberitahunya lagi. Jadi gambar adalah suatu karya yang dihasilkan, yang mana pada umumnya suatu gambar dapat dibuat melalui ilustrasi maupun objek yang dilihat. Jadi ada 4 jenis gambar, yaitu ada gambar kartun, gambar karikatur, gambar komik, dan gambar karya sastra. Namun masih banyak lagi. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya membahas 4 jenis gambar. Lalu untuk berikutnya saya akan menampilkan contoh dari gambar kartun. Jadi ini adalah kartun SpongeBob. Nah, ini termasuk gambar kartun. Lalu di sampingnya ini adalah gambar karikatur. Lalu pada slide berikutnya ini adalah gambar karya sastra. Lalu di sampingnya ada gambar komik. Nah, mungkin itu adalah beberapa gambar, slogan maupun banner yang setelah saya sebutkan dan saya kasih contohnya seperti apa ya. Lalu berikutnya, kenapa sih pekerjaan itu saya anggap keren? Jadi yang menganggap pekerjaan itu keren karena pada pekerjaan ini kita tidak perlu banyak mengeluarkan banyak tenaga. Kita lebih banyak menggunakan ilustrasi dan kreativitas. Serta pada zaman sekarang banyak sekali jasa pekerjaan ini yang diperlukan. Contohnya, saat ingin mendekat pemilu, sudah pasti banyak sekali orang yang memasang banner-banner tentang pemilu. Contohnya saja pada saat sekarang di pinggir-pinggir jalan sudah banyak sekali orang yang memasang banner tentang pemilu yang akan datang. Lalu berikutnya, pertanyaannya ialah apa sih job desk dari pekerjaan ini? Jadi pada pekerjaan ini kita harus mampu berimajinasi yang tinggi maupun luas. Karena pada pekerjaan ini kita harus mampu bertanggung jawab atas tampilan karya atau desain yang kita buat. Serta kita harus dapat membuat customer atau klien tertarik dengan hasil karya tersebut. Karena secara otomatis jika customer sudah suka dengan apa yang kita buat, pasti dia akan berlangganan dengan kita. Lalu pada pekerjaan ini kita tidak hanya bisa berkarir di media, namun pada bidang industri juga bisa. Contohnya ialah dalam periklanan, telekomunikasi, fotografi, teknologi informasi, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Pada pekerjaan ini juga kita tidak perlu dituntut harus bisa menggambar. Mengapa? Karena pada pekerjaan ini yang diperlukan adalah kemampuan kita dalam menuangkan ide-ide yang kita miliki dalam media visual. Nah, lalu apa sih yang buat pekerjaan ini menarik? Yang pertama, pekerjaan ini tidak mengeluarkan tenaga maupun keringat. Yang kedua, gajinya cukup besar. Yang ketiga, melatih kreativitas serta keterampilan. Yang keempat, terlihat sangat simpel namun sangat dibutuhkan. Jadi pada pekerjaan ini juga ada beberapa toko yang sangat terkenal. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberi sekilas sedikit tentang toko yang terkenal di Indonesia maupun toko yang terkenal sudah mendunia. Jadi untuk toko yang terkenal di Indonesia itu ialah bernama Danton Sihombing. Jadi seniman desain terkenal ini adalah desain pertama asal Indonesia.
Pria ini berdarah Batak. Ini memulai perjalanan karirnya pada pertengahan tahun 1990. Danton sendiri memiliki gelar Master Desain Grafis dan merupakan lulusan dari Savannah College of Art and Design, yaitu di Georgia, Amerika Serikat. Bahkan Danton Sihombing juga memiliki andil yang sangat besar pada beberapa proyek prestisius, revitalisasi, serta brand marka. Tak hanya itu, Danton juga ikut serta mendesain proyek besar seperti Spencer dan NASCAR. Nah, itu adalah sekilas dari tokoh yang berasal dari Indonesia. Lalu berikutnya ialah tokoh yang berasal dari yang telah mendunia, yang bernama Neville Brody, yang lahir pada 23 April 1957. Adalah salah satu seniman desain yang asalnya dari Inggris. Alumni London. Ia adalah alumni London College of Communication. Ini sudah memiliki banyak sekali karya yang sangat terkenal di kancah internasional. Salah satu contoh hasil karya terbaik beliau adalah proyek desainnya yang tampil dalam The Face Magazine pada tahun 1981 hingga 1986. Bahkan ia juga sudah sangat populer berkat proyek prestisiusnya, yaitu cover album musik dari artis ternama Cabaret Voltaire hingga Depeche Mode. Itu adalah dua tokoh yang cukup terkenal di Indonesia maupun yang di luar dari Indonesia. Lalu ada beberapa channel YouTube yang dapat kita jadikan referensi sebagai media untuk pembelajaran, yaitu yang pertama adalah Vektor Kades. Vektor Kades ini ialah salah satu referensi di bidang desain grafis, yaitu pada pembuatan logo. Lalu yang kedua adalah Dunia Grafika. Channel YouTube ini adalah salah satu referensi jika kita ingin belajar tentang komunikasi visual. Lalu yang ketiga ialah Rio Purba, adalah channel YouTube yang dapat dijadikan referensi juga untuk membuat logo atau belajar membuat logo. Demikian, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.